Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Ayo belajar bersama agar channel ini dapat berkembang dan kalian juga lebih mudah menemukan channel ini. Like dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Baik anak-anak, kita mulai saja pembelajaran pada hari ini dengan membaca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan mempelajari tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 1. Anak-anak, mari kita perhatikan lingkungan sekitar kita. Di manakah tempat tinggal kalian? Apakah kalian tinggal di dataran tinggi, pegunungan, dataran rendah, atau mungkin pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang ada di sekitarmu dan orang-orang di sekitarmu ini bekerja sebagai apa saja? Pada hari ini kita akan mempelajari berbagai jenis pekerjaan yang ada di sekitar kalian. Indonesia itu memiliki beragam bentang alam, baik daratan maupun perairan. Berbagai bentang alam di Indonesia itu menyimpan potensi sumber daya alam yang besar yang perlu dikelola dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Sumber daya alam terdiri dari tanah, air, hewan, tumbuhan, dan juga barang tambang. Nah, salah satu sumber daya alam yang perlu kita lestarikan adalah tanaman teh. Pernahkah kalian berkunjung ke perkebunan teh? Tanaman teh ini tumbuh subur di daerah pegunungan ataupun dataran tinggi dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter. Selain itu, udaranya juga harus sejuk. Suhu udara yang sesuai dengan tempat tumbuhnya tanaman teh ini berkisar antara 14 sampai dengan 24 derajat Celcius dan juga bercurah hujan yang cukup ya. Tanaman teh ini merupakan jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui. Berarti kita bisa terus melestarikannya asalkan kita terus menanamnya ya. Nah, tanaman teh ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuat minuman. Bagian apa yang dibuat? Adakah di antara kalian yang tahu? Ya, benar sekali, bagian daunnya. Bagian daun biasanya dibuat untuk minuman. Kita seharusnya mengkonsumsi teh ini secukupnya atau sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita harus bijaksana dalam mengkonsumsi teh. Kita harus melestarikan tanaman teh ini supaya dapat selalu dimanfaatkan. Tahukah kalian bahwa tanaman teh ini juga bisa menahan erosi? Nah, tanaman teh ini juga dapat menahan erosi. Karena akar tanaman teh yang tumbuh itu rapat dan menahan tanah dengan kuat. Nah, hal itu membuat tanah di sekitar tanaman teh ini tidak mudah terkikis oleh aliran air ketika hujan. Nah, kira-kira apa ya yang sebaiknya dilakukan oleh petani agar tanaman teh ini tetap bisa bertahan? Agar tanaman teh ini bisa bertahan, kita dapat menjaga tanaman teh ini. Bagaimana cara menjaganya? Cara-caranya diantaranya, kita harus merawat tanaman teh setelah dipangkas. Kemudian menjaga tanaman teh dari serangan penyakit dan hama. Kita juga harus menanam tanaman teh secara berkala agar tetap bertahan. Selain itu, petani juga harus memupuk dan mengairi tanah tempat tumbuh teh agar tetap subur. Ingat, setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya ya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan itu akan merugikan kita sendiri ya. Anak-anak, kira-kira mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting? Karena manusia itu sangat bergantung pada sumber daya alam. Manusia membutuhkan oksigen dari tanaman. Kemudian manusia juga menggunakan sumber daya alam untuk bahan bakar.
Sungai yang tercemar itu akan membuat sulit untuk mendapatkan air bersih. Selain itu, ketika kelestarian sumber daya alam itu terjaga, maka ekonomi juga dapat berjalan dengan baik. Nah, ketika kelestariannya ini tidak terjaga, maka yang terjadi adalah bencana. Selain itu, penting menjaga keseimbangan populasi makhluk hidup agar rantai makanan tetap terjaga. Sumber daya alam juga harus dijaga agar anak cucu kita nanti bisa menikmati sumber daya alam ini semua. Itu tadi adalah alasan mengapa kita harus menjaga keseimbangan alam dan kelestarian dari sumber daya alam ya. Ingat, agar sumber daya alam ini tidak cepat habis, kita perlu menjaganya dan melestarikannya. Berbagai sumber daya alam dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, setiap manusia ini memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus melakukan usaha dan bekerja. Ada berbagai jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Apa saja itu? Jenis pekerjaan berdasarkan hasilnya dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang. Kegiatan yang dilakukan oleh jenis pekerjaan ini yaitu mengolah bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Contoh pekerjaan yang menghasilkan barang diantaranya tukang kayu. Jadi tukang kayu ini mengolah kayu yang merupakan barang mentah atau barang setengah jadi menjadi meja, kursi, almari, dan lain sebagainya. Jadi menjadi barang jadi. Selain tukang kayu, pekerjaan yang menghasilkan barang adalah penjahit, petani, penambang, nelayan, dan beternak. Semua pekerjaan ini mengolah barang setengah jadi atau dari barang mentah diolah menjadi bahan jadi. Kemudian pekerjaan yang kedua adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jenis pekerjaan ini akan menghasilkan pelayanan yang bisa dinikmati oleh orang lain. Contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa antara lain guru, petugas kebersihan, dokter, pegawai bank, polisi, tukang parkir, dan masih banyak lagi ya. Nah, berbicara tentang pengolahan teh, kira-kira jenis pekerjaan apa yang ada dalam pengolahan teh ini? Jenis-jenis pekerjaan dalam pengolahan teh. Perhatikan di layar ya. Kita mulai dari perkebunan teh. Kira-kira siapa yang menanam perkebunan teh ini? Ya, benar sekali, penanam teh. Penanam teh merupakan orang yang bekerja menanam bibit dan juga merawat tanaman teh ini. Jadi, penanam teh ini menghasilkan barang berupa tanaman teh. Kemudian gambar yang kedua. Pada gambar yang kedua, kalian bisa melihat di situ ada petani yang sedang memetik daun teh. Nah, pemetik teh ini merupakan orang yang bekerja memetik pucuk daun teh di kebun teh. Pekerjaan ini menghasilkan jasa. Nah, pada gambar berikutnya kalian bisa melihat pekerja yang sedang mengolah daun teh. Nah, pengolahan daun teh ini merupakan orang yang bekerja menjalankan mesin penggiling daun teh. Pekerjaan ini menghasilkan barang berupa daun teh olahan. Yang terakhir adalah pengemasan teh. Pengemas teh merupakan orang yang bekerja memasukkan daun teh olahan ke dalam kemasan di pabrik teh. Nah, pekerjaan ini menghasilkan jasa ya. Sekarang coba kita ulang pekerjaan dan hasil yang diperoleh dari pekerjaan tersebut. Dari gambar pertama, tadi pekerjaannya adalah penanam teh. Hasilnya berupa barang, tanaman teh. Kemudian yang kedua adalah pemetik teh. Pemetik teh menghasilkan jasa. Kemudian yang ketiga adalah pengolah daun teh. Pengolah daun teh ini menghasilkan barang berupa daun teh olahan. Kemudian yang terakhir adalah pengemas teh. Pengemas teh ini menghasilkan jasa ya.
Berbicara masalah tumbuhan, kita bisa merasa bahwa betapa tumbuhan itu sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan di sekitar kita ya. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satu contohnya adalah tanaman bakau. Fakta-fakta tentang manfaat bakau diantaranya: yang pertama, bakau itu melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau ini mampu menyerap energi gelombang yang datang, sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai. Pohon bakau itu juga bermanfaat untuk menahan rembesan air laut ke darat ya. Manfaat lain dari pohon bakau adalah pohon bakau ini bisa digunakan untuk penangkap zat-zat pencemar dari limbah industri. Jadi selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di air laut ya. Tumbuhan bakau juga menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan sekitar, sehingga udaranya menjadi lebih segar. Selain itu, tumbuhan bakau ini juga menjadi habitat alami dari berbagai biota darat dan laut. Jadi, tumbuhan bakau ini digunakan untuk tempat hidup beberapa hewan yang ada di darat ataupun yang di laut. Hewan yang habitatnya di tanaman bakau ini diantaranya udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, serta biawak. Hewan-hewan ini bisa terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai ya. Selain itu, hutan bakau ini mengurangi dampak bencana akibat gelombang air laut, seperti badai dan gelombang pasang. Wah, ternyata besar sekali ya manfaat hutan bakau. Kita dapat melestarikan hutan bakau dengan berbagai cara. Apa sajakah itu? Cara melestarikan hutan bakau diantaranya menanam tanaman bakau yang baru untuk mengganti tanaman bakau yang sudah tua ataupun sudah rapuh. Kemudian menanam kembali kawasan hutan bakau yang sudah rusak. Selain itu, kita juga bisa mencegah penebangan liar ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya alam ini banyak terdapat di sekitar kita. Nah, kita harus menjaga kelestarian dari sumber daya alam agar tetap dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Di sekitar kalian tentu juga terdapat banyak sekali sumber daya alam yang harus kamu jaga ya. Nah, bagaimana cara menjaga kelestarian dari sumber daya alam? Ayo kita pelajari sama-sama. Kita mulai dari sumber daya alam tumbuhan ya. Bagaimana contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya? Contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya diantaranya tidak menebang pohon sembarangan, melakukan tebang pilih, kemudian juga melakukan rebuisasi atau penanaman kembali atau peremajaan tanaman, kemudian juga memelihara tanaman dengan benar. Sumber daya alam yang berikutnya, hewan. Kegiatan untuk menjaga kelestariannya diantaranya tidak berburu hewan sembarangan, melindungi hewan langka, kemudian hewan langka ini dibudidayakan. Selain itu, kita bisa mencari alternatif pemanfaatan hewan-hewan langka dengan menciptakan pengganti yang berbahan sintetis. Sumber daya alam yang berikutnya adalah udara. Kegiatan untuk menjaga kelestariannya diantaranya kita bisa menggunakan kendaraan umum untuk bepergian. Kemudian kita juga bisa mulai menanam lingkungan sekitar kita dengan banyak pohon ya. Nah, ketika kita akan menempuh jarak yang dekat, sebaiknya kita berjalan kaki atau bersepeda untuk mengurangi polusi udara. Sumber daya alam yang berikutnya adalah tanah. Kegiatan untuk menjaga kelestarian tanah diantaranya kita bisa menggunakan pupuk alami untuk memupuk tanaman.
bisa menggunakan pupuk kompos ya. Kemudian kita juga bisa menanam lebih banyak pohon agar tanah tidak tandus ataupun gersang. Kita juga bisa menghindari pencemaran tanah dengan tidak membuang sampah sembarangan ya. Nah anak-anak, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan beragam tumbuhan dan juga berlimpah sumber daya alam ya. Baik anak-anak, saatnya kita berlatih. Pada pembelajaran ini terdapat 2 tugas. Tugas yang pertama, kalian perhatikan gambar di layar. Kemudian tentukan jenis pekerjaan dan hasil dari setiap pekerjaan tersebut. Kalian bisa berdiskusi dengan orang tua kalian atau dengan kakak kalian ya. Tugas yang kedua, kalian bisa mengerjakan latihan soal yang ada di buku tema 4 halaman 10. Yang seperti ini ya. Nah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita ya. Tetap semangat belajar, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.